2, dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3. Dengarlah hukum Tuhan yang ditentukan pada hari Minggu ini, yang dikutip dari Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kami ulangi sekali lagi.
Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah dengan belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1 dan 2. Oleh darahnya aku bersih.
Dengarlah firman Tuhan di hari Minggu ini yang dikutip dari Galatia pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Kita akan membaca secara responsoria. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, warta kita di hari Minggu ini, Minggu tanggal 16 September Agustus 2026, dengan topik taati hukum, tegakkan keadilan. Warta kita yang pertama, Sermon Parhalado pada hari Jumat 21 Agustus 2026, koordinasi Parhalado masuk pukul 17 WIB, dan dilanjutkan dengan pembubaran sekaligus laporan pertanggungjawaban panitia pesta. Pelayanan di pusat dan distrik. Pesta pembangunan rumah dan kantor distrik. Peletakan batu pertama dan pesta pembangunan rumah dan kantor distrik tahap 1 akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 6 September 2026 bertempat di GSG Istana Kawaluyaan. Adapun yang menjadi konsep penggalangan dana adalah berupa tok-tok ripe dari setiap jemaat sebesar
25.000 per kepala keluarga. Lelang ulos dengan harga 2 juta, 5 juta, 7 juta. Panitia dari gereja kita adalah Sintua Pontas Pangaribuan, kemudian Sintua JH Hutagaol, kemudian Nyonya Delima Tambunan Boru Tampu Bolon, Nyonya Lince Simanjuntak Boru Simatupang, Dr. Gigi Suerlina Pangaribuan Boru Sitompul. Warta dari Resort Pos Parmingguan KBP Parjamita pada hari Minggu ini 16 Agustus 2026 pukul 8, yaitu calon pendeta Runi Boru Marbun dan para agenda Sintua DRS Boru Siahaan. Di pos pelayanan Cipatat Parjamita pada hari Minggu ini masuk pukul 11, yaitu calon guru Huria Elfredo Sirait, para agenda Sintua MTH Sirait. Kemudian dari Huria pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan akan menerima pemberkatan nikah Saudara Dino Yosua Pardede, putra dari Bapak PH Pardede almarhum, Ibu Siti Normauli Boru Nenggolan yang beralamat di Gilen, Padalarang, residen, anggota gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah, masuk week 7, dengan Saudari Wulan Novita Lestari, putri dari Bapak Yuniarso Purworaharjo, Ibu Leni Nila Lesmana yang beralamat di Jalan Raya Gado Bangkong nomor 110 Padalarang, anggota gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah masuk week 7, dan rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 masuk pukul 9 WIB di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Warta pemberitahuan telah menikah. Pada hari Kamis 25 Juni 2026 telah menikah Saudara Martin Siregar, putra dari Bapak Agus Salim Siregar almarhum, Boru Tambok Silitonga, Ibu Risma Deuli Boru Sihombing yang beralamat di Perum Nusa Persada D2 RT 2 RW 13 masuk WEK 8, dengan Saudari Esti Krisantaning Tias, dan pemberkatan nikah di gereja GSJA Maranatha Cilacap. Libur Sermon Week dan kategorial terhitung mulai tanggal 17 sampai dengan 22 Agustus, Sermon Week dan kategorial libur dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Dari Parartaon pada hari Jumat 28 Agustus 2026 dimulai pukul 9 WIB akan dilaksanakan audit resort dan huria untuk periode Mei, Juni, Juli 2026. Warta kelahiran pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Silver Kaisar Octavianus Simanjuntak, Ibu Sriwati Borugulo yang beralamat di Komplek Bumi Citerep, Permai, Jalan Bina Muda nomor 11, RT 3 RW 17 masuk WEK 10. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Pemutahiran database jemaat. Pendataan jemaat untuk pemutahiran database dilaksanakan sampai tanggal 30 Agustus 2026. Diharapkan kerjasama jemaat kepada Sintua Week-nya masing-masing. Pameran aksesoris pada hari ini Minggu 16 Agustus 2026, Toba Art Indonesia akan mengadakan pameran aksesoris bernuansa Kristen di halaman parkir gereja. Pameran buku, Badan Penerbitan Kristen BPK Gunung Mulia akan mengadakan gelar buku dan pameran yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 dimulai pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Pada hari ini Minggu 16 Agustus 2026 kita akan memberikan persembahan amplop untuk cicilan mobil Huria dari Koinonia, seksi perempuan.
Pada hari Selasa 18 Agustus 2026, Seksi Paropuan HKBP Cimahi Jalan Lura bersama dengan PPD Distrik 18 Jabar Tendi akan mengikuti kegiatan persiapan HUT ke-165 HKBP bertempat di Gedung Sopomar Pikir, Jakarta. Kemudian KKI Paropuan Distrik, Punguan Paropuan Distrik PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tendi akan mengadakan KKI Kebaktian Kebangunan Iman Paropuan yang dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 25 Agustus 2026 bertempat di HKBP Cirebon, Resort Cirebon, yang mengikuti dari HKBP Resort Cimahi sebanyak 25 orang. Kabar dari Diakonia, berita duka. Pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 telah meninggal dunia Ibu Epa Juliana Boruna Baban. Tempat tanggal lahir Tebing Tinggi 25 Juli 1984, tutup usia 42 tahun, istri dari Amang Sintua JN Panjaitan yang beralamat di Komplek Bukit Cimindi Raya Jalan Kembang 2 nomor 7 masuk WX 11 dan akan dilaksanakan acara ibadah di rumah duka dimulai pukul 9.30. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian apresiasi anak berprestasi. Pada hari ini Minggu 16 Agustus 2026 dalam ibadah pagi, setelah pembacaan warta akan dilaksanakan pemberian apresiasi anak berprestasi untuk tingkat SD, SLTP, SLTA berjumlah 14 orang. Pemberian apresiasi untuk mahasiswa akan dilaksanakan pada bulan September. Pesta Saresot, pembubaran panitia. Pada hari Jumat 21 Agustus 2026 mulai pukul 19 WIB akan dilaksanakan pembubaran panitia Pesta Saresot sekaligus laporan pertanggungjawaban panitia, dan pada hari ini setelah pembacaan warta panitia akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat. Hasil pesta, pada hari Minggu 2 Agustus 2026 yang lalu, Pesta Saresot berjalan dengan baik. Hasil keseluruhan dari pesta adalah penerimaan dari penggalangan dana sebesar Rp419.407.000. Persembahan tanggal 2 Agustus dalam ibadah sebesar Rp5.865.000. Jumlah penerimaan keseluruhannya sebesar Rp45.272.000 dengan pengeluaran sebesar Rp81.800.900. Total pemasukan sebesar Rp343.471.100 dengan cash sebesar Rp339.321.100 dengan piutang Rp4.150.000. Adapun laporan lengkap dari keseluruhan kegiatan pesta, tok-tok ripe setiap week, lelang makanan dan parsel, lelang spontanitas, dan semua pengeluaran akan dilaporkan setelah pembubaran panitia. Demikian Bapak Ibu warta kita di Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Sekarang mari kita mendengarkan laporan pertanggungjawaban ucapan terima kasih dari Panitia Pesta Saresot. Kepada panitia, Ibu Wakil Ketua dipersilakan dengan hormat. Horas. Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja Gereja. Terima kasih kita ucapkan karena kita boleh berkumpul, boleh beribadah pada saat hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Izinkan kami untuk melaporkan ucapan terima kasih kepada seluruh ruas
mulai dari sekolah minggu, remaja, Naposo, Amang Inang, Parhalado, untuk memberikan laporan ucapan terima kasih kami sebagai panitia pesta. Pertama saya ucapkan yang terhormat buat Amang Pendeta Ferry Siregar, Amang Pendeta Pitu Sinaga, Inang Bibelfro, Amang dan Inang Parhalado, terlebih Amang Inang Sekolah Minggu, Remaja, Naposo, Huria HKBP, Jalan Lurah Cimahi, dan juga yang mengikuti acara ibadah secara live streaming. Puji Tuhan, Pesta Saresot tanggal 2 Agustus 2026 berjalan dengan baik, yaitu Cimahi Jalan Lurah, Pos Parimingguan KBP, Pospel Cipatat. Ini adalah pesta pertama bagi kita Resort Cimahi. Puji Tuhan karena panitia Pesta Saresot ini bisa bekerja sama dengan baik dalam kurun waktu lebih kurang 1,5 bulan ketika dilantik pada bulan Juni oleh Amang Pendeta Resort, Pendeta Ferry Siregar. Kita bersyukur kepada Tuhan hasil pesta hari ini. Pesta ini boleh mencapai, mungkin bisa ditampilkan, tadi kita sudah mendengar juga dari pembacaan warta, yaitu penerimaan dari penggalangan dana sebesar 419.407.000 rupiah. Persembahan tanggal 2 Agustus sebesar 5.865.000 rupiah. Jumlah penerimaan yaitu sebesar 425.272.000 rupiah. Pengeluaran 81.800.900 rupiah. Sehingga total pemasukan yaitu sebesar 344.471.100 rupiah, yang sudah cash sebesar 339.321.100 rupiah. Masih ada piutang sebesar 4.150.000 rupiah. Karena itu ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada seluruh ruas, mulai dari sekolah minggu, remaja, Naposo, Amang, Inang, Parhalado, kepada seluruh panitia pesta Saresot. Terima kasih ibu-ibu, teman-teman semuanya yang sudah memberikan tenaga dan perjuangannya untuk mensukseskan pesta Saresot ini. Akhir kata saya ucapkan, biarlah yang kita perbuat yang baik, yang kita berikan dan kita persembahkan untuk pelayanan gereja dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Songonima ucapan terima kasih kami sebagai panitia Amang Inang semuanya yang sudah turut berpartisipasi untuk mensukseskan acara pesta Saresot di tanggal 2 Agustus 2026 yang lalu. Horas Mauliate. Horas. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari,
kita akan masuk pada acara penyerahan apresiasi anak berprestasi untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah lanjutan atas tahun ajaran 2025-2026. Kita akan mulai dengan, kami persilahkan dengan hormat Amang Pendeta Tumbur Ferry Siregar untuk memberikan kata-kata bimbingan. Silakan Amang. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita akan menyerahkan apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi satu catatan bagi anak cucu kita yang berprestasi. Terus tingkatkan, jadilah orang baik, jadilah orang pintar, dan yang terlebih orang yang takut akan Tuhan, sesuai dengan tema minggu saat ini. Dan bagi anak-anak kita yang belum berprestasi, tentu semangatlah untuk belajar, semangat untuk terus berjuang, terlebih di dalam dunia pendidikan. Saya rasakan sendiri, bahkan saya sendiri juga mengalami bahwa pendidikan itu luar biasa, Amang Inang. Bisa kita searching di Google atau kita cari negara mana yang tingkat pendidikannya sangat tinggi. Dari situ bisa kita ketahui, disitulah bisa menata satu negara, Amang Inang, dengan baik. Karena itu biarlah anak cucu kita, dan kita doakan Amang Inang, supaya mereka menjadi orang-orang yang berprestasi. Sekian sekapur sirih dari kami. Selamat untuk anak-anak kami yang berprestasi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, kami akan panggilkan nama anak-anak kita yang berprestasi untuk tahun ajaran 2025-26. Bila kami panggilkan, minta tolong supaya hadir di altar ini bersama dengan orang tuanya, papa atau mamanya, atau yang mewakili. Tingkat sekolah dasar. Juara 1, Joyce Nolen Freya Boru Pasaribu dari WEK 9, SD Negeri Cimahi Mandiri 1. Kami persilahkan. Kemudian juara 1 tingkat SD, Elvira Kristi Adana Boru Simajuntak dari WEK 12, berasal dari Sekolah Dasar Negeri Cipageran Mandiri 2. Kemudian juara 2 tingkat sekolah dasar, 1 Melani Putri Esther Boru Purba dari WEK 12, dari Sekolah Dasar Negeri Cimahi Mandiri 2. Kemudian 2 adiknya, Boy Farel Joshua Purba dari WEK 12, berasal dari Sekolah Dasar Negeri Cimahi Mandiri 2. Kemudian juara 2 yang ketiga, Joyce Elena Octavia Boru Sinaga dari WEK 7, asal Sekolah Dasar Negeri 2 Cimareme. Kemudian juara 2 tingkat sekolah dasar, Felicia Jonatasia Wira Boru Aritonang dari WEK 4, asal sekolahnya SD Santo Yusuf. Sama orang tuanya. Selanjutnya, juara 2 tingkat sekolah dasar, yakni Deborah Kristabella Miselohna Boru Bancin dari WEK 4, berasal dari SD Santo Yusuf. Kemudian adiknya juara 3, Sena Felicia Lolona Boru Bancin, WEK 4, berasal dari sekolah SD Santo Yusuf. Kemudian juara 3,
Kristina Anju Boru Panjaitan, WEK 2, asal sekolah Sekolah Dasar Negeri Baros Mandiri 1. Iya. Selanjutnya, juara 3 tingkat sekolah dasar, Jason Alvarez Goklas Sitorus dari WEK 10. Berasal dari Sekolah Dasar Negeri Citerep Mandiri 1. Selanjutnya, juara 3 tingkat sekolah dasar, Rahel Glaudisa Boru Tampu Bolon dari WEK 4, asal Sekolah Dasar Negeri Karya Bakti. Kemudian tingkat SMP, juara 1, Rioarga Immanuel Panggabean dari WEK 3, asal sekolah SMP Santo Mikael. Selanjutnya, tingkat SMP juara 3, Ricky Samuel Sinaga. Ricky Samuel Sinaga dari WEK 3, berasal dari SMP Negeri 3 Cimahi. Untuk tingkat sekolah lanjutan tingkat atas, SMA, juara 1, Florencia Oktaviani Boru Pasaribu dari WEK 3, berasal sekolah SMA Negeri 5 Cimahi. Kemudian juara 1 tingkat SMA, Hartati Boru Purba dari WEK 7, asal sekolah SMA Negeri 1 Ngamprah. Iya. Iya, kami persilakan sesuai dengan urutannya. Baiklah, Amang Pendeta akan menyerahkan didampingi oleh Ketua Dewan. Mangga, Amang Ketua Dewan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Kita berikan aplaus yang meriah untuk para anak-anak yang berprestasi.
Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 424, dimulai dari ayatnya yang pertama sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar menurut Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Amang Inang. Kita bersalam-salaman sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang kita. Kita katakan selamat hari Minggu. Sehat Dusude? Puji Tuhan sehat ya. Memang kalau dulu ya, zaman saya
Mungkin zaman Amang dan Dinang. Tadi sudah dikatakan sama Amang Sitorus, kalau dikatakan merdeka, bilang merdekanya luar biasa sekali. Bahasa Nuaingon Molulido, merdeka. Pasti, nah coy mak, merdeka Messi. Iya saya masih ingat sekali Amang Inang. Kalau ketemu dulu, merdeka. Wah lusido, merdeka, tersemangat tian. Lalu Nuaingon, geragabe, ya. Tapi memang fakta Mang Inang 81 tahun itu sudah momentum ya kemerdekaan Republik Indonesia. Atong huji maju tuh kita di bagasan tikio nanti. Merdeka. Ah, masih ada dong dope songon naga na ulan butido tangan na kan ali merdeka na daw. Kemerdekaan memang sudah mutlak bagi negara kita, bangsa kita. Pertanyaannya apakah kita sudah merdeka? Nah, mari kita jawab dalam perjalanan hidup kita. Merdeka dengan pikiran, merdeka dengan perkataan, merdeka dengan perbuatan. Itu sebenarnya yang perlu kita review atau kita kaji lagi, Ibu Bapak. Karena itu di hari Minggu yang indah ini, Minggu ke-11 setelah Trinitatis, topik Minggu taati hukum, tegakkan keadilan, itu tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-56 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum tahun 1500, berarti
Dari tahun pertama sampai tahun 1500 sekian lah. Orang bahkan bangsa Eropa mengetahui, bahkan mereka memahami bahwa angsa pasti berwarna putih. Betul Inang? Angsa berwarna putih. Ada yang belum tahu angsa berwarna putih? Atik buah di chat kan? Bisa jadi. Tapi ternyata itu terbantahkan. Tahun 1697, seorang penjelajah yang berasal dari negara Belanda yang bernama Willem de Vlaming menemukan satu benua di Australia, dan dia melihat ternyata ada angsa yang berwarna hitam. Oh, dope di bawah kamu Inang, angsa berwarna hitam? Bah. Iya, ada angsa berwarna hitam, Amang Inang. Silahkan tanya di AI atau di Google. Ada. Angsa berwarna hitam. Terpatahkanlah tadi bahwa argumen yang mengatakan angsa berwarna putih. Sebenarnya ada juga ini yang lebih ekstrim. Apa itu, Amang Inang? Pasti semua mengatakan yang menyusui adalah kaum Bagaimana kalau ada laki-laki yang menyusui? Bah, undo kan? Undo be. Ya. Kayaknya adik-adik yang juara tadi, semoga dari kalian menjadi seorang ahli atau penemu. Amin. Oh iya. Harus ada dulu orang Batak peraih Nobel. Ya, semoga lah Amang doakan ini anak-anak kita tadi ini, pahopu kita ini Amang Inang. Betul Amang Inang, harus ada berjuang kita di dunia pendidikan. Dan saya mau katakan tidak ada kemiskinan di dalam dunia pendidikan. Mergabus deh, kalau dibilang bapak mama nggak sanggup, enggak. Saya buktinya. Iya, saya beasiswa. Jadi bohong itu kalau yang mau belajar itu dibilang nggak ada uang. Oh enggak, sekarang banyak Amang Inang. Beasiswa itu banyak. Carilah, bukalah link, bukalah relasi. Itu yang perlu. Nah, ada satu peneliti yang bernama Nassim Nicholas Taleb. Dia seorang peneliti epistemolog, peneliti yang fokus pada peluang dan ketidakpastian atau ahli statistik. Saya baca bukunya yang berjudul The Black Swan, angsa hitam. Menarik memang ketika membaca sejarah dari Nassim Nicholas Taleb ini. Lalu muncul bukunya yang berjudul The Black Swan, angsa hitam. Apa itu teori angsa hitam? Ini yang perlu kita ketahui juga Amang Inang. Bahwa tanpa kita sadari, The Black Swan atau angsa hitam, teori ini, itu pernah kita rasakan atau pernah kita alami. Salah satu contoh ya, Amang Inang, yang mungkin pernah kita rasakan. Pertama, waktu terjadi pandemi. Betul? Enggak ada yang tahu kan? Bisa ada COVID. Waktu itu COVID. Dan mengerikan bukan? Itu tahun 2020 ya, kalau tidak salah. 2020 atau 2021. Ya. Kita merasakan dampaknya itu Amang Inang. Dan ternyata pandemi itu sudah pernah terjadi.
Dan yang terjadi ini akan terus-menerus dibahas. Itulah teori The Black Swan. Itu yang akan terus menjadi pembicaraan. Lalu kita ketahui tragedi 11 September doang, mana 11 November 2001 di Amerika. 2003 teh. 11 September ya, 11 September. Ya, itu terus-menerus akan dikaji Amang Inang. Dan ini juga masuk menjadi catatan The Black Swan yang akan terus dibahas oleh kita. Kita baru kemarin mendengar berita di negara kita terjadi bencana alam, yaitu di NTT. Setiap terjadi gempa, pasti yang pertama itu adalah duka. Setelah terjadi gempa, akan timbullah nanti sakit penyakit. Itu sudah pasti hukumnya. Dan ini akan terus dibahas, Amang Inang. Lalu ini juga terjadi. Kemarin atau 2 hari sebelumnya terjadi juga di negara kita. Bahkan itu terjadi di Banda Aceh. Pengibaran bendera bulan bintang. Bendera Republik Indonesia diturunkan. Ini fenomena. Dan itu akan terus dibicarakan, dibahas. Seperti itulah Amang Inang. Kalau saya kaitkan kenapa khotbah ini saya awali dengan teori The Black Swan tadi, angsa putih, angsa hitam, bahwa kita akan terus membahasnya. Nah, yang paling menarik adalah hari ini, bahkan besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentu 81 ini adalah menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kenapa pembelajaran, Amang? Ya, tadi di awal sudah saya katakan, Ibu Bapak, apakah kita sudah merdeka dari pikiran? Apakah kita sudah merdeka dari perkataan? Apakah kita sudah merdeka dari perbuatan kita? Atau kita masih terkungkung? Atau kita masih dijajah? Ini topik ini Amang Inang, Galatia dan Yesaya, epistel dan khotbah ini. Ini mengenai ketaatan dan keadilan. Keadilan itu bisa dikatakan kalau dia merata. Merata pun bukan berarti sama. Bisa kita pahami Ibu Bapak ya? Hampir sama saja itu kayak orang Batak. Orang Batak itu kalau ada anaknya, anak pertama, kedua, ketiga, contoh saja. Oh, anak pertama pasti dikasih sekian. Oh, anak kedua pasti dikasih sekian. Itu adil Ibu Bapak. Adil. Tapi bukan berarti sama. Nah, pertanyaannya apakah keadilan yang kita rasakan saat ini itu sama? Pasti jawabnya tidak. Tidak Ibu Bapak. Di Papua sana, saya sudah pernah ditempatkan di Papua, ketidakadilan itu wah luar biasa. Ya, bahkan waktu saya melayani di sana 4,5 tahun. Kami bertemu dengan suku Papua. Saya juga mengajari anak-anak mereka, kasihan sekali. Mereka tidak menerima dunia pendidikan. Harus diajarin terus. 1 tambah 1 2, besoknya enggak tahu. Nah itu perlu Ibu Bapak. Keadilan tadi. Kita menerima dunia pendidikan tapi di sana tidak. Nah sama turpuk atau nats khotbah kita ini tentang ketaatan. Sekali lagi ketaatan itu hanya kepada Tuhan. Nanti
refleksiologinya atau aplikasinya. Kita semua yang hadir saat ini pasti mengetahui tentang Tuhan. Pasti tahu tentang Tuhan. Pasti. Saya akan balikkan test case. Pertanyaannya, apakah kita taat kepada Tuhan? Mari kita jawab masing-masing. Itu Bapak. Kita tahu tentang Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu wah luar biasa dalam kehidupanku. Tapi kalau ditanya, apakah kita taat kepada Tuhan? Kita renungkan dulu yuk Bapak. Dalam teks ini Tuhan katakan kepada umat Israel, nah ini luar biasa. Ternyata saat itu umat ini dibuang ke Babel. Bayangkan amang-inang, diembargo. Dibuang, dibiarkan Tuhan. Dilepas. Padahal mereka cita-cita mereka kan sudah masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi karena ketidaktaatan, diembargo, dikucilkan, tidak diperdulikan. Bolok komaun, ini buang aja udah ini bangsa ini. Manganggu gimana sih dah? Teriak-teriak, Tuhan, tolong Tuhan. Sampaikan Yesaya kepada bangsa ini. Makanya di ayat pertama, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Di ayat 2, berbahagialah orang yang melakukannya. Sering kita tidak taat Ibu Bapak. Kalau boleh jujur kita dalam perjalanan hidup kita ini. Tadi di awal kan saya katakan, kalau kita tahu tentang Tuhan, apa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan. Tapi kalau ditanya apakah kita taat kepada Tuhan? Kitalah yang merenungkan itu Ibu Bapak. Ketaatan itu akan membuahkan keadilan. Karena taat kepada Tuhan, keadilan itulah terhadap sesama. Nah, di situ kuncinya atau rumusnya Ibu Bapak. Kalau kita taat sama Tuhan, keadilan itulah terhadap sesama. Karena dilihat Tuhan bangsa Israel sudah dibuang ke Babel, masih juga ditindas sesamanya. Nah ini mengerikan lagi kan. Istilahnya majo. Ngapugus tongdo pahata-hata manang parwarwahon. Ngadang-adong be tongdo. Nah ini marah Tuhan. Sudah dibuang ke Babel, masih aja menekan sesama umatnya. Masih aja ketidakadilan mereka perbuat. Nah di epistel di Galatia tadi, makanya kita semua anak Tuhan. Memang secara garis keturunan Ibu Bapak, orang Yahudi yang dikatakan Tuhan adalah bangsa pilihan. Tapi melalui Yesus Kristuslah, melalui baptisanlah kita disebut anak Allah. Kita termasuk. Jadi tidak ada skap. Saya selalu katakan kepada anak-anak remaja sama naposo Ibu Bapak. Jangan bangun tembok, tetapi bangunlah jembatan. Jangan bangun tembok. Ini sebenarnya khotbah ini universal Ibu Bapak. Dari Galatia dan kitab Yesaya ini. Kita juga sebagai orang percaya harus terbuka. Harus mampu menerima segala perbedaan, segala kritikan, harus mampu kita. Nah, jangan jadi karena saya orang Yahudi ya ke orang Yahudi saja. Karena saya orang Yunani ke Yunani saja. Karena saya orang kaya ke orang kaya saja. Karena saya orang miskin hanya orang miskin saja. Tidak ada itu. Boleh kita baca tadi di Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Dang merdia ibar ido bahasa Batak. Tidak ada perbedaan di dalam Tuhan. Bersarupa doi amang enang.
Ay mau masuk petu garizaon, kita yang duduk saat ini di rumah Tuhan itu tidak boleh membawa status pekerjaan ya, atau status sosial kita ya di luar. Mau siapapun dia, mau tinggi pangkatnya, mau rendah jabatannya, yang duduk di rumah Tuhan ini adalah anak Tuhan. Terlepas nanti kalau sudah amin terus keluar, ya itu bisa. Ada strukturnya lagi. Alemolo di bagasan Tuhani itu satu. Karena itu Ibu Bapak, ketaatan ini adalah membawa keselamatan bagi kita. Jemolo taat ita tu Tuhani, ipa tuduh Tuhani dui. Taat. Contoh kecil saja kepada anak-anak remaja sama naposo bulung. Dibilang mamanya lah, Mang, pakai helm ya, pelan-pelan ya. Iya maaf, bawel banget sih. Halus. Jujur do kena tuar marcarita tuh kami. Anak-anak sekarang kalau dinasehatin, jawabnya bawel. Terido. Bawel amat sih mah, cerewet. Padahal saya dulu ini kalau ada di sini adik-adik remaja naposo bulung, saya takut sekali sama bapak saya. Iya. Kalau udah ngomong bapak saya, terus nunduk saya. Enggak berani saya begini. Sekarang kalau orang tua ngomong kepada anaknya, apa sih Pak? Asing diugabi bapak. Udang barani dah, Pak. Udang barani hutatak bapakku. Katai bapakku tertuduk dua. Terjadilah sesuatu di luar. Padahal tadi mamanya bilang apa? Hati-hati. Pakai helm. Terjadi nasu panagaman mak. Kan itu ketaatan, itu contoh kecil saja lah. Ibu bapak, contoh kecil. Dinasehatin kan, Mang jangan terlalu, Nang jangan pulang malam ya. Pulang malam dia kena jamret lah. Ya mau gimana lagi, tadi kan nasihat itu kan bentuk ketaatan itu. Gak usah dulu kita yang lain namanya, gak usah dulu dalam pekerjaan, dalam gereja kita. Dalam diri kita dan keluarga kita saja. Tuhan juga bilang seperti itu, beribadah ya bangsa Israel, disembahlah dewa Baal, dicarilah Tuhan yang lain. Makanya tadi, siapa yang menguduskan hari Sabat, berkatnya melimpah. Memang benar Ibu Bapak. Ketika kita beribadah sama Tuhan, ini adalah bentuk ketaatan. Taat kita, jadi kita memahami. Nah baru keluar dari gereja ini, kita lakukanlah keadilan. Karena buah dari ketaatan itu adalah keadilan. Inilah dulu amanginang khotbah kita, ketaatan dan keadilan. Jadi mari kita membentuk karakter-karakter yang unggul. Iya. Khotbah ini ingin mengingatkan kepada kita ketaatan, taati hukum dan tegakkan keadilan. Ingin membentuk karakter kita. Yang juara tadi ini, anak-anak amang ini semua ini harus memiliki karakter yang unggul. Ini ada satu fakta amang inang. Tahun berapa terjadi bom Nagasaki dan Hiroshima? Yang juara tadi mana? Isi dunia juara. Bah, nong mula doh. Manang namanya itu ngamplok lagi. Tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945. Tanggal 6 Agustus bom itu jatuh di kota Hiroshima. Nama bom ini adalah Little Boy. Dijatuhkan di kota Hiroshima. 140.000 orang tewas. Nggak usah kita bayangkanlah 140.000 amangina.
500 orang aja atau 100 orang aja kita mendengar ada yang mati di satu kejadian, pasti sudah mengerikan, bukan? Ini 140.000 jiwa. Jatuhnya bom atom yang bernama Little Boy di kota Hiroshima. 3 hari berikutnya dijatuhkan lagi bom atom kedua. Bom atom ini bernama Fat Man. Fat Man. Tahu itu adik-adik remaja apa sebelum? Bah, ulah namar game do berarti juga. Masa jadi tahu amang pendeta sejarah-sejarah seperti itu. Ini biar kita mengulas sedikit, Ibu Bapak. Karena nyambung dengan khotbah kita mengenai ketaatan. Dijatuhkan di kota Nagasaki. Tadi kan Hiroshima dan Nagasaki ini berdekatan, Ibu Bapak. Berdekatan. Bisa lihat atau di searching di Google petanya ya. Itu amang inang menewaskan puluhan ribu jiwa. Ini yang tadi ratusan ribu ya, ini puluhan ribu. Dari situ bisa kita gambarkan bagaimana mengerinya, ngeri sekali peperangan itu. Lalu tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar pada saat itu bernama Hirohito. Siapa? Hirohito. Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah. Pada saat Kaisar Hirohito mengumumkan kita kalah, kita menyerah, dia katakan kepada jenderal-jenderalnya, kumpulkan guru-guru yang masih hidup. Terkejut jenderal ini. Apa maksud Kaisar ini? Coba kumpulkan guru-guru yang masih hidup. Dikumpulkanlah amang inang. Lalu Kaisar Hirohito mengatakan kepada guru-guru yang masih hidup demikian. Catatan sejarah bagi Jepang. Kita harus maju dan bangkit. Maju dan bangkit. Coba itu kita tanamkan dalam diri kita, Mang Inang. Kita lihat Jepang sekarang, bukan? Fakta, Mang Inang, masa kita kalah? Kita 200, penduduk kita berapa ya? 280 kalau nggak salah. Kalau saya salah koreksi, 280 juta. Dari Sabang sampai Merauke. Nanggo apalah masuk tuh Piala Dunia sepak bola dang boy, ngamit tuh biar. Kemarin itu negara mana itu yang kecil Piala Dunia? Cuma 200.000 orang. Kongo apa? Ada itu negara yang kecil bisa masuk Piala Dunia. Nah, kita berapa ratus juta tadi? 280 juta. Ali mau juara merbada, wah. Hirohito mengatakan, kumpulkan guru-guru. Kita maju dan bangkit. Terbukti ya Bang Inang. Jadi saya katakan kepada umat Israel, ingat Tuhan, pasti berhasil. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur kepadamu, melipat tangan kami, menundukkan hati dan pikiran kami, karena kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk Amang Sintua JN Panjaitan. Hari Sabtu kemarin, Ibu Eva Juliana Borunababan, Tuhan telah panggil ke sisimu.
Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Amang Sintua JN Panjaitan, memberikan penghiburan juga kepada Abel, Kalista dan Deo, anak-anak mereka. Dan nanti Tuhan bahkan sebentar lagi akan diadakan ibadah parmingguan di rumah duka. Kiranya Tuhan juga yang memberkati acara demi acara. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Pesta Saresot yang dimana tanggal 2 Agustus yang lalu telah terlaksana dengan baik. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Itu semua karena kebersamaan, kesehatian kami seluruh jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada ibu-ibu panitia Pesta Saresot Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih firman-Mu yang telah kami dengar tadi, itu kiranya menjadi sumber sukacita, sumber pengharapan dan kekuatan bagi kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni juga dosa orang yang berdosa kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan seterusnya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam doa tentang kebenaran
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.